Di pohon yang menjulang dekat lampu merah ada wajah tetangganya. Orang kaya yang selalu membunyikan klakson tepat di depan rumahnya. Atau orang yang selalu memberi jajan pada anaknya yang masih ingusan. Toga bosan. Begitu pula pada pohon yang ada di dekat jembatan. Ada wajah teman istrinya, berselendang dengan senyum bibir merah menggoda. Toga tak bisa sembunyikan rasa bosan. Belum lagi di pohon dekat kantor lurah, ada wajah penjual cabai di pasar yang selalu berteriak setiap kali dia lupa membayar. Entahlah, Toga merasa di kotanya sudah tak ada lagi pohon yang benar-benar pohon. Tak ada warna coklat pada batang yang penuh guratan, atau tulisan jahil remaja yang tak pernah bisa mengungkapkan rasa pada gadis pujaan. I love Lena. Tapi seperti itulah keadaannya. Para calon pemimpin rakyat sudah sedemikian kreatif. Ini bukan masalah tak ada uang untuk pasang iklan. Memajang wajah di pohon sudah menjadi tren. Ya, dengan kata lain, biar wajah muncul bolak-balik di TV atau terpampang besar di koran, selama tidak ada wajahnya di pohon, berarti dia belum berhasil mempromosikan diri sebagai calon pemimpin rakyat. Ya, seperti itulah keadaan kota itu. Jadi wajar saja seharian keliling kota mencari pohon tanpa wajah. Toga harus mengelus dada. Hingga dengan segala kebosanan yang menjelma menjadi sebuah keisengan, Toga mencetak wajahnya. Persis calon pemimpin rakyat itu. Begitu selesai, ketika malam sudah mendekati dini hari, Toga bergerak dengan sepeda motor, berteman tetangga yang tak ada kerjaan. Dia tempel wajahnya pada setiap pohon yang terlewat. Tapi kau tak pula jadi calon, protes tetangga sebelum bergerak. Toga tersenyum. Tak ada pula nomormu di gambar itu, tambah sang tetangga. Toga semakin senyum. Berapa uang kau habiskan untuk isengmu ini, Toga? Untuk kesenangan jangan bicarakan uang, balas Toga. Apa yang kau dapat? Biar mereka tahu, suatu aku lihat muka mereka yang penuhi batang pohon. Bisa kau didatangi orang, kau bisa kena pajak. Tak ada alamatku kawan, tak ada pula namaku. Dari mana mereka tahu itu gambarku? Ayolah, aku tidak top, dan kita tempelkan wajah ini pun jauh-jauh dari kampung kita. Tenang sajalah kau, yang penting malam ini kubelikan kau tua, ucap Toga. Dan sang tetangga pun tak menolak, maka berangkatlah mereka. Tak perlu lama, puluhan lembar gambar wajahnya telah tertempel. Kota itu memang tidak memiliki pohon yang banyak. Malumlah, kota besar memang lebih menyukai gedung menjulang daripada pohon yang menawarkan guguran daun kering. Pukul 5 pagi Toga tiba di rumah. Dia tidak tidur. Dibuatnya kopi dan dia pun mulai menunggu matahari benar-benar panas. Setelah pagi mendekati siang, dia pakai masker dan kacamata hitam. Dia naiki lagi sepeda motor tanpa tetangga yang tak punya kerjaan, yang mungkin sedang teler. Toga bergerak ke tempat wajahnya terpampang. Dia begitu ingin melihat pohon-pohon yang memuat wajahnya. Bayangkan demi kesenangan kali ini dia rela bolos kerja. Tak kerja kau bang,
tanya sang istri ketika mendapat Toga sibuk menunggu matahari terang. Tak apa, sudah kubilang pada Jabalos, biar dia yang isi absenku, balas Toga. Dan kini Toga telah berada tepat di depan sebuah pohon yang memuat wajahnya. Tak begitu mencolok karena di pohon itu bukan hanya wajahnya yang ada. Ada wajah lain yang penuh dengan sinar semangat. Bahkan ada yang sambil tersenyum seakan begitu yakin sudah berada di gedung kota saja. Lalu Toga berlalu mencari pohon yang ada wajahnya. Dan setiap dia temui pohon semacam itu, dia tertawa di balik maskernya. Puas. Setelah selesai semuanya, dia pulang dan tidur. Masa kampanye hanya tinggal 2 hari lagi. Cukuplah membuat orang bertanya-tanya, pikirnya. Persis dengan pikiran Toga, di belahan kota yang lain, sekelompok orang bingung memandang wajah Toga yang ada di pohon. Mereka heran dan bertanya, siapa lelaki yang memakai peci, berdasi tanpa senyum, tapi mengedipkan satu mata itu? Kenapa tak ada nomor urutnya? Dan kelompok orang itu hanya geleng-geleng kepala. Tapi tanpa sadar mereka, di kepala mereka telah tertanam wajah yang akan mereka contreng di hari pemilihan nanti. Entahlah, mereka merasa wajah itu menarik dan boleh juga dicoba untuk pemimpin rakyat. Ayolah, pikir mereka, tak ada yang mereka kenal dari sekian orang yang telah menjadi pemimpin rakyat selama ini. Apa salahnya mencoba orang aneh itu? Siapa tahu di kemudian hari, dialah yang membuat harga bensin bisa menjadi turun hingga Rp1.000. Sayangnya, sekian menit kemudian orang lain yang memiliki pikiran sama dengan kelompok orang itu semakin banyak. Di kepala mereka, wajah Toga begitu melekat. Tak peduli, mereka tak tahu nama dan partai wajah yang ada di pohon-pohon itu. Sedang Toga sama sekali tak menyangka itu. Dia hanya berpikir iseng, bagaimana membuat orang yang menampang di pohon lengkap dengan lambang partai dan nomor urut jadi sadar akan kenarsisan mereka. Bisa jadi, dengan kata lain, apa yang dilakukan Toga sekadar untuk lucu-lucuan saja. Tapi seperti kata alam, pikiran cenderung tak sama dengan kenyataan. Toga malah menjadi buah bibir di hari terakhir kampanye. Ya, ketika dia sampai di kantor, teman kerjanya bertepuk tangan. Hebat kau Toga, diam-diam kau jadi calon. Tak nyangka aku, kata rekannya. Ya, dengan tidak menaruh nama dan nomor urut itu trik mantap. Pemilih akan penasaran dan ketika mereka mencari tahu, maka kemenangan sudah ada di tanganmu, balas yang lain. Toga diam, tidak tersenyum. Ada apa ini, pikirnya. Nanti kalau kau terpilih, jangan lupa proyek untukku. Proyek alat tulis pun jadilah, kata yang lain. Toga permisi pulang. Ya, tak apa, santai saja Toga. Hari ini kan hari terakhir kampanye. Kau harus gunakan sebaik mungkin, dukung rekan-rekan. Dan Toga segera menghubungi tetangganya yang tak ada kerja itu. Kita harus mencabut wajahku secepatnya dari pohon-pohon itu, teriak Toga begitu ketemu muka dengan tetangganya itu. Tak perlu, nanti pun dicabut sama orang lain. Besok seluruhnya harus bersih, termasuk pohon, balas tetangga. Iya juga. Kenapa? Sudahlah, aku pulang saja. Dan selama minggu tenang, Toga benar-benar tidak tenang. Dia tidak kerja. Rekan kantornya maklum secara bergantian mereka isi absen Toga. Bagi mereka Toga benar-benar tenang sebelum masa. Bagi mereka Toga harus benar-benar tenang sebelum masa pemilihan. Tanpa ada yang tahu, kampanye gelap semakin marak. Isinya protes kepada KPUD untuk segera memasang foto pada lembar yang akan dicontreng. Mereka butuh wajah,
bukan nama. Ancamannya jika tak ada pemilu diboikot. Hari pemilihan tiba, lembar contrengan tetap tak ada foto. Di kota itu suara pemilih turun drastis, nyaris mencapai 75%. Toga panik memegang koran. Di halaman satu koran yang beropla 30.000 eksemplar terpampang wajahnya, dan keterangan foto di bawahnya adalah siapakah calon ini. Intinya dari berita yang Toga baca, pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya protes kepada KPUD karena tak mencantumkan foto calon hingga mereka tak bisa mencontreng wajah yang mereka inginkan. Belum sempat Toga menarik napas, tiba-tiba puluhan orang datangi rumahnya. Di barisan depan, rekan kantor Toga tersenyum lebar. "Toga, seharusnya kau sudah di gedung kota sekarang," teriak mereka. Toga merinding, apalagi ketika seorang dari rombongan itu berkata dengan semangat, "Kita minta pemilihan ulang." Toga tak bisa berkata. Istri dan anaknya panik. Tetangganya yang selalu mengklakson di depan rumahnya pun datang. "Ya, kita akan usahakan itu agar Pak Toga bisa memasuki gedung kota," katanya dengan wibawa. Toga menyudut. Tetangganya yang tak ada kerja bingung. Ada apa ini, pikirnya. Tapi dia tak berucap, takut salah. Keadaan benar-benar di luar kendali. Pulanglah. Jika kebenaran yang muncul, dia tidak akan lari kemanapun. Hanya itu yang bisa dikatakan Toga. Ajaibnya, begitu Toga selesai bicara, masa pun bubar. Yang tersisa hanya tetangganya yang tak punya kerja. "Gila kau," katanya. Toga diam, sinar matanya hanya menawarkan kebingungan. Bertambah bingung lagi ketika belasan wartawan mendatanginya, mewawancarainya, menanyakan siapkah dirinya jika ada partai yang mau meminang. Dan belum pula Toga menjawab, 3 mobil penuh warna parkir di depan rumahnya. Orang partai. Wartawan langsung mengerumuni. Terlihat oleh Toga, salah satu orang partai itu memberikan sesuatu pada wartawan, semacam amplop. Langsung saja Toga menutup pintu. Lewat pintu belakang, dia dan keluarganya mengungsi ke rumah tetangga yang tak punya kerja. Besoknya Toga membaca berita tentang dirinya telah dilamar partai yang mendatanginya itu, dan sang partai siap meminta KPUD untuk mengulang pemilihan di kota itu. "Biar pilihan rakyat bisa jadi pemimpin rakyat," bunyi kutipan dari koran tersebut. Dan semenjak itu Toga berulang-ulang muntah, sakit, terkapar hingga masuk rumah sakit. Pasalnya setiap hari namanya melekat di lembaran koran, entah apa saja, mulai jalur pendidikan hingga makanan kesukaannya seakan menjadi berita utama saja. Toga tak sanggup, badannya semakin kurus, sementara penghitungan suara telah final, sedang aspirasi menuju pengulangan pemilihan seakan mengawang. Tak ada kabar. Dan wajah calon pemimpin rakyat di kota lain mulai memenuhi pohon-pohon. Toga sudah keluar rumah sakit. Tetangganya yang tak punya kerja menyambutnya dengan senyum merekah. "Kapan kita bergerak? Kita tempel lagi wajahmu di pohon-pohon yang ada di kota sana," katanya. Toga diam, sama sekali tak tersenyum. Sementara di belahan kota lain, kelompok orang memandang apatis salah satu wajah calon pemimpin rakyat di pohon. "Memangnya siapa dia? Sotok, kenapa tak ada namanya?" kata mereka. Medan, Maret 2010.